Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Shalom. Kami mohon perhatian Bapak Ibu Jemaat terhadap warta jemaat hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan keuangan oleh BPPG akan berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022 yang diatur sebagai berikut. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Agustus, pemeriksaan terhadap keuangan wadah-wadah kategorial, sektor-sektor pelayanan, dan badan-badan pembantu. Tanggal 4 sampai dengan 6 Agustus, pemeriksaan terhadap keuangan jemaat. Untuk itu dimohon kepada bendahara jemaat sektor wadah dan badan pembantu agar dapat menyiapkan laporan keuangannya. Yang kedua, pekerjaan pembangunan rumah pendeta sementara akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 jam 10 pagi. Untuk itu dimohon bantuan umat, khususnya Bapak-Bapak Perpri dan pemuda, sama-sama berpartisipasi dalam mengangkat material ke lokasi pembangunan. Yang ketiga, ibadah minggu pagi ini jam 9 dipimpin oleh Vikaris BAKBS STH dengan menggunakan liturgi ibadah minggu keempat. Demikian warta jemaat. Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan datang padamu, sambutlah, jangan buang Tuhanmu, sambutlah, Ia pun berdirilah, dan tepuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah, buka pintu hatimu, sambutlah, jangan tangguh waktumu, sambutlah, Ia pun berdirilah, dan tepuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita menghadap Tuhan. Asal dan sumber hidup kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah berakhir dan tuntunan tangannya senantiasa menyertai kita. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Amin. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikian introitus kita di saat ini.
Ku sembah pada pengasihan yang nyata dalam Al-Masih, membawa diri kasihan di mana kasih terlebih. Ku hendak berhenti ingat diri agar kau Tuhan aku cari. Kasih-Mu Tuhan amat sangat, padamu aku indah. Ku heran tapi dengan kuat segap hatiku rasa syukur Tuhan yang hartawan. Pilihlah aku yang kasihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat, selaku orang-orang berdosa, marilah kita tunduk di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa. Ampunilah kami di dalam Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara jemaat, selaku orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya, dengarkanlah sekarang berita anugerah pengampunan dosa. Maka Ia yang tiada mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Terima kasih pada Tuhan, hidupku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tuhan Allah Raja surga, Allah Bapa Maha Kuasa,
Engkaulah yang layak kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, Amsal 17 ayat 1 sampai 17. Begini firman Tuhan. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiahlah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia ada disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Kedua-duanya kekeji adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, sekali lagi shalom, selamat pagi dan selamat berhari Minggu.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita dalam minggu keempat, pada hari ini tanggal 24 Juli 2022, sesuai dengan pembacaan yang diturunkan oleh tim Pokja Sinode GB Papua, dalam bacaan kita dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 1 dan berakhir pada ayat yang ke-17. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal ini termasuk pada sastra hikmat yang mengajarkan pada hubungan antar manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Banyak unsur yang akan kita temukan dalam kitab ini, antara lain tentang unsur pendidikan, unsur pengetahuan, unsur moral, yakni hubungan sesama dengan tetangga, teman dan pekerjaan, dan hubungan spiritual, yakni hubungan manusia dengan Tuhan. Pada keempat unsur ini berisi bimbingan, nasihat, tuntutan, dan pedoman bagi kita semua. Isi dari nasihat yang kita temukan dari kitab Amsal ini begitu kaya, karena orang yang memberikan nasihat ini begitu pintar atau punya ilmu, juga kaya dalam segala hal, baik materi maupun non-materi, sehingga ia dihargai di tengah-tengah masyarakat. Ada keistimewaan Amsal ini karena mengandung nilai hikmat, kebijaksanaan, dan daripadanya kemampuan pengetahuan yang ia tanamkan dalam kitab ini. Ini bukan semata-mata produk atau hasil berpikir yang ada dalam kitab ini, tetapi justru bersumber pada relasinya dengan Tuhan. Persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal 17 dalam Amsal yang didasarkan pada pengalaman dan juga ucapan deduktif. Deduktif adalah ucapan yang menjelaskan perilaku manusia dengan tujuan pengajaran etika, serta memberikan ketegasan dan mengevaluasi prinsip-prinsip moral. Dengan demikian, kita menyadari sungguh bahwa pondasi keluarga yang sangat kuat adalah hubungannya dengan Sang Penciptanya, yaitu hikmat yang berasal dari Tuhan itu, sebuah anugerah bagi setiap orang yang menerima agar menerangi hikmat manusia, supaya jalan kehidupannya benar dan terarah sesuai dengan tujuan kehidupan seseorang. Sehingga dalam petunjuk-petunjuk dan nasihat mau mengajarkan kita agar kita tetap berada di dalam tuntunan Tuhan. Dan jangan sampai kita memilih jalan yang salah. Itu sebabnya Raja Salomo mengingatkan terus dalam bacaan kita saat ini, senantiasa melakukan apa yang Tuhan inginkan, baik tentang makanan, bagaimana cara pandang kita mengelola, mengatur dan menciptakan keadaan yang baik dengan sesama. Itu kembali menurut ukuran dan kemampuan Bapak Ibu Saudara menilai dan memaknai berkat-berkat yang kita terima. Begitu juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain, tentang nama baik, tentang saksi dusta, bagaimana seseorang yang menyampaikan isu yang tidak benar atau menyebarkan gosip, fitnah, dan lain-lain. Tentang menghina, mengejek orang yang tidak mampu, tentang orang keras kepala atau orang yang malas tahu dengan keadaan, tidak suka ditegur, tentang hakim yang tidak adil, menutupi keadilan orang yang benar, tetapi membenarkan orang yang salah. Tentang juga orang-orang yang hanya mencari-cari kesalahan orang lain, menista dan menganggap orang lain salah dan tidak
dan yang paling benar adalah sombong. Tentang orang-orang yang menjadi pemicu dalam pertengkaran, melindungi orang-orang yang bersalah atau pilih kasih, dan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang pada ayat yang terakhir adalah kita juga diberi hikmat untuk memilih teman atau sahabat yang baik di dalam kehidupan. Bapak Ibu persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menginginkan kita dalam bacaan ini, apa progres kita ke depan, semua ini tergantung pada pengakuan orang lain terhadap kita, sehingga kita dapat mengukur kualitas hidup kita. Tuhan mau agar kita terus hidup dalam kuasa-Nya, agar kita tetap terpelihara dalam kasih-Nya. Melalui sorotan tema persaudaraan yang rukun dan subtema hidup dalam berdampingan dalam perdamaian, mengarahkan kita tetap bagaimana hidup dengan benar dan sesama kita. Bagaimana menggunakan hikmat kita yang benar, karena hikmat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita merupakan suatu dasar hidup di dalam hidup kita. Dengan hikmat kita boleh mengandalkan Tuhan, dan dengan hikmat mengarahkan kita untuk terus melakukan apa yang benar dan apa yang baik menurut yang Tuhan anugerahi. Dan dengan hikmat juga kita saling menghormati dan saling menghargai selaku wujud kita mengasihi dan memuliakan Tuhan. Di dalam keberlangsungan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, apapun yang saat ini kita lakukan, kita kadang tidak mencerminkan sikap kita untuk tidak menghormati dan memuliakan Tuhan. Itu pertanda bahwa kita tidak memaksimalkan hikmat yang ada pada kita. Kita tidak menjaga hikmat yang ada pada kita dengan baik, sehingga kecenderungan kita tidak menghormati sesama, tidak menghargai sesama, itu perlu dipertanyakan seberapa jauh hidup kita, relasi kita dengan Tuhan. Itu bergantung pada potensi dan kualitas hidup kita dimanapun kita berada. Sehingga firman Tuhan yang menjadi nats introitus kita di saat ini, seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua di tempat ini. Apa yang saat ini kita lakukan? Apakah kita sudah menjadi seorang sahabat yang baik? Apakah kita sudah menjadi dan memilih seorang sahabat yang terbaik di dalam kita melakukan dan menghadapi kehidupan kita ke depan? Karena kadang salah memilih teman, salah memilih sahabat, itu mempengaruhi keberlangsungan kehidupan kita ke depan. Sehingga dalam bacaan kita saat ini, Amsal terus meneguhkan kita, mengarahkan pemikiran kita. Saat kita memilih teman, memilih sahabat, kita pandai, kita cakap, bahkan kita bijak. Karena kalau kita salah memilih, akan mempengaruhi kehidupan kita, menceraikan, bahkan merusak relasi kita dengan orang lain. Sehingga dalam bacaan kita saat ini, apapun yang saat ini kita inginkan dan kita pilih, itu akan mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Dan semua yang kita lakukan saat ini, kita akan mempertanggungjawabkan bila waktu kita hidup di dunia sudah selesai. Dan terus amalkan firman Tuhan ini dimanapun kita berada, dan lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki, dan terus memaksimalkan hikmat yang kita alami, kita terima dari surga. Dan apa yang kita miliki saat ini, Tuhan terus mengamalkan dan memberkati kita sepanjang kehidupan kita dimanapun kita berada. Lakukanlah firman Tuhan yang baik sebagai pengelola yang baik. Oleh sebab itu kita dituntut bekerja dengan baik dan benar, sambil mempertanggungjawabkan semua bila waktunya sudah selesai. Dan yakinlah bahwa
Tuhan yang punya hidup ini senantiasa memberkati dan menyertai kita dengan firman-Nya. Amin. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir darah anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang El-Kafri. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu bergembara, sekarang iringkan. Dulu aku pegang, sekarang Tuhanku. Dulu takut, sekarang berteduh. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku bekerja, sekarang kerjanya. Dulu ku terikat, sekarang bebaslah. Dulu niat sendiri, sekarang maksudnya. Dulu tak berani,
sekarang luaslah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Bapak Ibu jemaat, mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kesempatan di saat ini kami umat-Mu telah memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Ubahlah persembahan ini agar menjadi berkat dalam pelayanan berjemaat dan keluarga kami. Amin. Bapak Ibu persekutuan, marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami umat-Mu, Tuhan boleh menggerakkan kami, mendorong kami. Kami boleh ada di tengah-tengah persekutuan kami selaku orang-orang percaya. Di dalam persekutuan kami berjemaat. Kami boleh bersyukur Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kekuatan, kesehatan, berkat-berkat kehidupan terus kami rasakan, sehingga pada saat ini Tuhan, kami dituntut untuk terus memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, selaku orang-orang berdosa, kami mengaku Tuhan dalam setiap keberlangsungan kehidupan kami Tuhan, baik dari hari kemarin, hari ini, mungkin kedapatan Tuhan, kami telah melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Kami mohon ampun di hadapan Bapa, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, terus memberikan kami keampunan, agar kami boleh hidup baik, kami boleh merubah segala sesuatu, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah doa dan sembahyang kami pada saat ini boleh menyenangkan Bapa di sorga. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau bersyafaat Tuhan, menggumuli setiap pergumulan kehidupan kami, baik secara berlembaga, pelayanan organisasi, rumah tangga, bahkan pergumulan-pergumulan pribadi-pribadi kami. Kami terus berdoa kepada Bapa di sorga, terus Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan, ketaatan untuk kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Bahkan seluruh pemerintahan, kabinet-kabinet yang ada. Tuhan senantiasa melindungi, memberkati setiap jajaran-jajaran yang ada, memberikan mereka kekuatan roh, kemampuan, agar dengan takut akan Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin yang ada di negara ini boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk setiap kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi kami, Provinsi Papua
dan Papua Barat. Tuhan terus memberkati, melindungi, dan menyertai kami semua dengan setiap pemimpin-pemimpin yang ada, dan berikan tanggung jawab untuk mengatur dan menata daerah kami, tanah Papua. Terus kami berdoa, biarlah Tuhan menyertai, terkhususnya Tuhan untuk Kabupaten Fakfak, di mana kami boleh berdiam dan hidup di atas tanah ini. Kami terus berdoa Tuhan menyerahkan dan menggumuli kabupaten ini, daerah ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap kemelut, persoalan ekonomi, dinamika kehidupan yang saat ini kami hadapi dan kami alami Tuhan, kami bawa dan kami serahkan di hadapan Tuhan di tempat ini. Mohon Tuhan memberkati. Tuhan berikan pemimpin kami kekuatan, kerendahan hati, bahkan hikmat di dalam menata layani pekerjaan Tuhan melalui pemerintahan di kabupaten ini. Biarlah hikmat, kerendahan hati, dan kebijaksanaan selalu dianugerahi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami senantiasa berdoa dan menggumuli membawa hidup mereka di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dan membawa kehidupan pergumulan lembaga kami, lembaga Sinode GPI Papua ke dalam tangan Tuhan. Baik pimpinan Sinode, klasis, bahkan jemaat-jemaat. Biarlah tangan Tuhan selalu memberkati, memberikan kekuatan bahkan hikmat di dalam setiap hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin jemaat, bahkan sinode dan klasis, dalam mengarahkan dan membawa lembaga ini ke depan Tuhan. Kami senantiasa berdoa Tuhan, biarlah kekuatan daripada Tuhan senantiasa ada bagi kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah hikmat dari Tuhan senantiasa menjadi bagian bagi setiap hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan terkhususnya bagi jemaat kami, Jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak, bagi setiap pimpinan jemaat, bagi setiap penggantar jemaat, pendeta pengajar, ketiga hamba Tuhan yang boleh Tuhan percayakan untuk menata layani pekerjaan Tuhan ini ke depan Bapak. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa dari Tuhan, ketaatan, kesetiaan, kerendahan hati Tuhan beri dalam setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dimanapun mereka berada. Kami senantiasa berdoa, biarlah Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka, bahkan pribadi mereka, dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam mendukung penata layanan ini Bapa. Kami berdoa, biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik penatua, diaken, badan perangkat majelis jemaat Ebenezer Fakfak. Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, bahkan kebijaksanaan. Dengan hikmat yang Tuhan terus anugerahi dalam kehidupan kami, kami semakin giat, kami semakin mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Diberkatilah setiap rumah tangga kami, anak-anak kami, bahkan setiap orang-orang yang kami sayangi yang terus menopang akan pekerjaan Tuhan. Kami terus berdoa bagi kami semua, Tuhan terus memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang terus datang berbondong-bondong untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Tuhan juga memberkati mereka semua yang pada saat ini boleh mengambil bagian di dalam ibadah ini. Baik orang tua kami, Bapak, Mama, adik, kakak, semua saudara bersaudari, di dalam setiap kehadiran mereka di dalam rumah Tuhan pada saat ini. Tuhan mengetahui dan mengenal setiap pribadi lepas pribadi mereka, pergumulan hidup, rumah tangga mereka, persoalan kehidupan mereka. Kami bawa dan kami serahkan di tempat ini. Mohon Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka yang saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, bersama dengan anak-anak kekasih mereka, rumah tangga mereka, pribadi lepas pribadi mereka.
Kami senantiasa berdoa di tempat ini. Biarlah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, senantiasa memberkati dalam setiap hari-hari kehidupan mereka, mendatangkan sukacita, kebaikan dan damai sejahtera melampaui segala hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, jangan jauh dari kami Tuhan, agar biarlah Tuhan pegang tangan kami erat, agar kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh mampu menghadapi setiap tuntutan kehidupan kami Tuhan. Kami boleh mampu dengan sanggup Tuhan menghadapi setiap persoalan dan pergumulan hidup kami, karena kami punya Tuhan yang besar. Bekerjalah Tuhan dalam hidup kami, dan berilah kami ketaatan terus mengandalkan Tuhan sebagai penolong dan penguatan di dalam hidup kami. Terpujilah Kristus, kami memohon dan berdoa pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan boleh anugerahi dalam sepanjang kehidupan kami. Buat setiap pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang pada saat ini Tuhan boleh anugerahi usia yang baru dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan Bapak Rumatora, untuk kehidupan saudari Alelen Belwawin, yang pada hari ini Tuhan boleh anugerahi pertambahan usia bagi mereka. Kami senantiasa berdoa untuk setiap pribadi yang Tuhan boleh memberkati mereka. Berikanlah umur panjang, kesehatan, kebaikan-kebaikan, bahkan berkat-berkat kehidupan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, agar bila apapun yang mereka lakukan Tuhan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik yang penuh kasih, kami juga tak lupa Tuhan mendoakan, menggumuli kehidupan orang tua lansia kami yang pada saat ini yang kami doakan Tuhan, untuk Opa Agus Tarumasele, untuk Bapak Wemtala, untuk Oma Yotoi Suta, Oma C. Risamasu, Bapak Tommy Yaan, Oma Ecimo, Bapak M. Siahaya, Oma Yeta Halele, Oma Lucianatan, dan semua orang tua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, biarlah kekuatan, damai sejahtera dan hikmat dari Tuhan senantiasa dalam bagian hidup mereka, menjadikan mereka tetap bersuka cita oleh karena kemurahan Tuhan yang terus melimpah dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit bahkan dalam pemulihan, untuk saudara Rias Isoga, Mama Habibu, Ibu Teda Ubra, anak Reinhard Rumatora, Bapak dan Mama Rumatora, Oma Diktoi Suta, Saudara James Muskita, Ibu Tuti Watimuri, Oma Niar, Bapak Ayal, Oma Weli Tuanahu, Bapak Kusmin dalam pemulihan, dan Ibu An Sopakua. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkat-berkat kesembuhan, kekuatan, pemulihan menjadi bagian di dalam setiap anak-anak Tuhan ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa dan menggumuli setiap pelayanan, pergumulan, pembangunan rumah pastori yang akan dilaksanakan pada beberapa waktu ke depan. Kami berdoa untuk setiap pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mendukung keberlangsungan kegiatan ini. Untuk panitia, Tuhan terus memberkati, melindungi dan memelihara setiap rancangan bahkan program yang saat ini dicanangkan Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap pergumulan jemaat, pergumulan kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami bawa dan kami serahkan di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan atas setiap pengucapan syukur Bapak Ibu anggota Jemaat Ebenezer yang boleh dengan sukarela membawa persembahan mereka, persepuluhan, yuran, bahkan dana baptis, bahkan ungkapan-ungkapan syukur yang lain. Kami senantiasa berdoa kepada Bapa di sorga, Tuhan senantiasa pelihara dalam setiap hari-hari hidup mereka,
agar terus nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga teringat Tuhan kepada anak Yosua Wotwensa dalam pencarian tubuh anak Yosua dan sudah tidak ditemukan lagi. Bapa, sebagai orang-orang beriman, sebagai pengikut Yesus Kristus, kami tetap menyerahkan setiap doa kami kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberikan penguatan dan penghiburan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan, bahkan bagi setiap pihak-pihak yang terus dipercayakan untuk melanjutkan proses pencarian. Kami terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan terus memberkati, memberikan keamanan yang baik bagi setiap pihak keluarga, bahkan pihak keamanan. Agar biarlah proses ini Tuhan, hanya Tuhan yang berkehendak atasnya dan melakukan cara-cara Tuhan yang terbaik bagi kondisi ini. Kami terus berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati dan menyertai. Terima kasih Bapa yang baik, setiap pergumulan kehidupan kami sebagai umat, sebagai pelayan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kami serahkan di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pelayanan ibadah minggu pagi ini. Kalaupun dalam rangkaian kegiatan ibadah ini ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Bapa, kami mohon ampun, biarlah Tuhan mengampuni kami, agar kami terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik operator infokus, pemandu lagu, pembawa kolektaan, multimedia, penerima tamu, tua agama, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mereka yang sudah meluangkan waktu, memberikan tenaga mereka untuk menopang jalannya ibadah di minggu pagi ini dengan baik. Kami terus berdoa, biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Ampunkan segenap salah dan dosa kami. Lalu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyatukan doa kami dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tuntut cinta kasih-Ku segenap hidupku Ku persembahkan dan mengiring Kau tetap, karena hilang keberatan serta sakit susahku, asal saja aku tahu Engkau
sertaku. Tuhan, aku minta, berilah aku cinta, Engkau saja terlebih, ya Tuhan Al-Masih. Oh Tuhan, beriku rasa kuatnya pengasihan, beriku hidup bagi Dikau, tolong hingga ku menang, beri pengasihan menolak susah serta sukarku, beri pengasihan berubah hatiku dan batinku. Tuhan, aku minta, berilah aku cinta, Engkau saja terlebih, ya Tuhan Al-Masih. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan dan mengukuhkan kamu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Di dalam Tuhan Yesus, ku dapat sobatku yang terkasih di antara selaksaan, dan bekuk yang di lembah, yaitu Tuhanku yang beri ampun dari persalahan. Beri hibur dalam duka, beri kuat dalam perang, ditanggungnya segenap keberatanku. Bunga bakung yang di lembah dan bintang timur terang, Ia sajalah kekasih jiwaku. Dan Ia senantiasa setia dan tetap
dan sedang ku buatlah kehendaknya. Dibuatlah keliling dewalah yang tetap, maka jiwaku sentosa rasanya. Dan jikalau mahkota diberikan daku gerang, niscaya ku bersuka dan seru. Dengan bakung yang di lembah dan bintang timur terang, ia sajalah kekasih jiwaku. Ia sajalah kekasih jiwaku.